Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu rabbakum wa qulul khairat la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, kita awali kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita kembali bersyukur, alhamdulillah Bapak Ibu, malam ini sudah separuh jalan, malam ke-15, yang berarti tinggal separuh lagi. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bertekad untuk memenangkan pertarungan ini. Musuh yang kita kalahkan Bapak Ibu tidak dari luar, tapi dari dalam diri. Dan itu tidak mudah. Mengalahkan ego, mengalahkan keakuan. Bapak Ibu jemaah, kalau kita lihat Bapak Ibu, puasa itu Allah itu pengen kita itu dekat dengan Dia. Diperintahkannya, diwajibkan kita berpuasa. Manusia itu Bapak Ibu jemaah, kita tahu levelnya lebih tinggi dari hewan. Kenapa? Karena dia punya akal. Ya, diberi akal. Kalau hewan nggak ada akalnya. Tapi lebih rendah dari malaikat. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Maka dia makhluk Allah yang selalu dekat dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, manusia diberi hawa nafsu. Hawa nafsu itu penghalang terbesar untuk dekat dengan Allah. Penghalang terbesar manusia untuk mendekat kepada Allah itu 3. Pertama, hawa nafsu. Ini yang nomor 1. Ya. Yang kedua, dunia, kemewahan dunia, ya, yang dikejar oleh hawa nafsu. Yang ketiga, musuh abadi manusia, setan, iblis, anak turunnya setan, yang dengan memanfaatkan dunia dan hawa nafsu kita. Bapak Ibu, agar manusia itu bisa mencapai level malaikat, Bapak Ibu jemaah, sehingga dia dekat dengan Allah, maka dia harus mengalahkan saingan. Ya. Jadi Allah perintahkan kita berpuasa, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya Pak, intisari ibadah Ramadan kok bos mana? Mengendalikan hawa nafsu. Sebab kalau manusia lepas hawa nafsunya, dia bisa lebih jahat, lebih buruk, lebih terkenal daripada hewan. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan aku penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Ibaduni neraka jahanam, kata Allah lagi informasikan ya Allah kawan. Siapa? Jin manusia. Siapa manusia? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati
tapi hatinya tidak berfungsi, tidak mampu memahami, tidak mampu merasakan kehadiran Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Hati yang mati. Falau ahyunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya tidak mampu melihat kebesaran dan kekuasaan Allah yang kadang-kala Bapak Ibu hari ini kita saksikan kasat mata kebesaran Allah itu. Tapi orang yang hatinya tidak berfungsi, matanya tidak melihat, tidak juga nampak, tidak juga tahu dia. Walau adzan la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah nasihat. Mereka itu sama saja kal an'am bal hum adall. Mereka itu kata Allah sama saja dengan hewan. Bal hum adall, bahkan lebih rendah, lebih sesat. Ulai kaumul ghafilun, karena mereka dilalaikan. Di ketika manusia hatinya tidak berfungsi, mengikuti kemauan hawa nafsu saja, matanya tidak berfungsi melihat kekuasaan Allah, telinganya tidak berfungsi, maka saat itu manusia lebih rendah levelnya. Maka Allah perintahkan Bapak Ibu kita berpuasa untuk apa? Untuk mengendalikan itu. Agar apa? Di siang hari Bapak Ibu kita diharapkan makan dan minum dan ditahan. Yang tidak makan dan minum itu siapa? Yang tidak makan dan minum itu siapa? Malaikat tidak makan tidak minum. Jadi di siang hari kita dilatih, dididik oleh Allah mempunyai sifat-sifat malaikat tidak makan tidak minum. Untuk apa? Sampai ya, untuk tidak jadi seperti malaikat tidak, tapi meniru, mencontoh, meneladani sifat malaikat yang tidak makan. Kenapa? Makan minum menjadi penyebab kalau salah kita Bapak Ibu jemaah mengikuti kemauan hawa nafsu makan itu, maka kadang-kadang makan itulah yang menyebabkan manusia bisa jatuh ke tempat yang hina. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini, di malam yang ke-15 ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang cukup panjang. Hadis ini dari Mu'adz bin Jabal. Bapak Ibu, apa intisari yang harus kita jaga betul agar ujungnya kita mendapatkan manusia takwa itu? Kuncinya dalam hadis ini yang pertama siapanya Bapak Ibu? Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah berkata kepadanya, dia berkata, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amal yang memasukkan aku ke dalam surga. Di amalin yudkhilunil jannah. Tolong kabarkan, beritahukan kepadaku amal yang memasukkan aku ke dalam surga. Amalnya itu. Maka kata Rasulullah, Bapak Ibu jemaah, kepada Mu'adz, kata Rasulullah, memasukkan aku ke dalam surga, wa yubaiduni aninnar, menjauhkan aku dari neraka. Dua amalan yang memasukkan saya ke surga, menjauhkan dari neraka, masuk ke surga jika jauh dari neraka. Lalu kata Rasulullah, Mu'adz, engkau telah bertanya kepada aku dengan pertanyaan yang agung, ya, azim, besar pertanyaan. Ya, kecerolah, sesungguhnya dimudahkan oleh Allah urusan itu sehingga bisa sampai ke surga dia bagi orang yang dimudahkan. Jadi kalau orang yang dipasuli, tidak sulit. Jadi kenapa dipasuli? Karena ingkarnya. Lalu kata Rasulullah, amalan itu pertama, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan tidak mempersyarikatkannya dengan sesuatu. Jago dulu. Beribadah, mengabdi, jadilah kita abdillah, hamba Allah, pengabdi Allah. Kalau pengabdi bahasa kamu jo budak. Kalau budak bah seluruh apa yang dikarajoki untuk tuannya.
Maka apa saja yang kita kerjakan hanya untuk Allah saja, tidak boleh untuk orang lain. Jadi diadukan orang lain. Cuma nanti ada orang yang nggak ada, Pak Ibu nyaduan karena lain di dunia apa? Nantinya suruh ada Allah. Kata Allah, kamu kan beribadah bukan kepada aku, kamu beribadah karena ingin itu. Itu pergilah ke sana. Untuk siapa ibadahmu? Iya, tadi. Ada orang beribadah karena apa? Karena dia, karena ingin dipuji, karena ingin disebut, karena ingin itu. Di Allah nanti di akhirat, di akhir itu yang ngapain doanya. Maka hati-hati ya Pak Ibu. Hadapkan semua amal ibadah kita untuk Allah semata. Kemudian la tusyrik billah. Jangan engkau pasrikatkan. Berbuat syirik. Kalau syirik gada mungkin tidak. Syirik yang ketek. Syirik kecil namanya riya. Ya. Riya itu Pak Ibu, syirik ketek itu masuknya dicontohkan. Ya, seperti semut hitam. Ya, kecil di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Lihat nampak? Tidak nampak, tapi dia menyelusup ke dalam kalbu bawah perasaan rasa itu bahaya untuk Pak Ibu jemaah. Kalau waktu ibadah masuk rasa itu, ada perasaan yang buat misalnya daftar para orang yang bersedekah, awak sekarang 50 juta dan lain itu di bawah 1 juta saya tak tulis kan. Itu bisa masuk aja. Kalau hati-hati Pak. Ada rasa bangga. Ya. Baik Bu. Yang kedua, waktu qimus shalah, mendirikan salat kan. Maka kunci masuk surga, jauhkan dari neraka, sempurnakan salat itu. Ya, sudah beribadah sempurna, jauhkan diri dari syirik, kemudian salat. Lanjut, waktu zakat, membayar zakat, wasaum Ramadan, dan watahujul baiti, kemudian haji. Nah, kemudian kata Rasulullah lagi, ya Pak Ibu jemaah, mau tidak kamu aku tunjukkan, ya, aku beritahu apa itu abwabil khair, pintu-pintu kebaikan. Nah, ada pintu-pintu kebaikan. Nah, mau ya Rasulullah? Maka kata Nabi apa Ibu jemaah? Yang pertama, pintu kebaikan itu as-sumu junnatun. Puasa itu benteng, puasa itu perisai. Di kalau ibadah Ramadan kok terlaksana dengan sebaik-baiknya, itulah benteng awak. Kenapa dikatakan benteng? Karena orang yang berpuasa, Bapak Ibu, membentengi dirinya. Allah tidak butuh kepada orang yang puasa hanya menahan haus dan lapar. Tidak. Benteng kita, ngomong kita tidak mau sembarang, penglihatan kita tidak mau sembarang, pendengaran kita tidak mau. Kita jaga semuanya, kita pelihara, hanya benteng. Kadang-kadang lah jago itu lapeh aja. Ya, masuk aja sekali-sekali. Bah masuknya. Hendakkan dia benar puasa ibu ini bah. Ini kau sabar nama, masuk aja sekali. Lailah tahu atau belum puasa. Hendakkan dia ibu kepada Pak kau sedang berpuasa Pak. Ini kau sabar nama cari Tuhan. Dia nak sabar nama itu tidak elok. Dicari Tuhan. Ya, awak berdalih kau nak sabar nama. Dia nak sabar nama itu nak ujian lagi bah. Itu nak merusak. Ya, wah berdalih. Ya. Bapak Ibu jemaah yang Allah, pintu kebaikan puasa itu junnatun. Ya. Itu maka kalau dapat orang menjaga ibadah puasa Bapak Ibu, dapat di akhir Ramadan dinyo ampunan Allah, itu sungguh-sungguh kemenangan yang besar. Pantas dia merayakan hari kemenangan, bergembira di hari itu. Kenapa? Menang melawan hawa nafsu. Puasa itu ibadah istimewa. Nah, habis Ramadan bisa nampak dakiknya ya Allah berubah dan jadi perubahan akhlaknya. Kenapa? Karena puasa itu junnatun, benteng perisai. Kemudian
Kemudian selanjutnya sedekah itu menghapus kesalahan. Ya. Bapak Ibu, seperti air meredam atau memadamkan api. Nah, itu sedekah itu luar biasanya. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian apalagi yang pintu-pintu kebaikan kata Allah, salat wassalatul rajuli fi jawfi lail, salat malam. Ya. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang Allah, kemudian Rasulullah membaca ayat surat Sajadah, tatajaba junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum. Nah, sampai habis dibaca Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bertanya, mau tidak aku kabarkan kepadamu, aku beritahu kepala dari segala urusan, ya. Pangkal pokok segala urusan itu, kemudian tiangnya, kemudian puncaknya. Maka kata Rasulullah, kata sahabat, mau ya Rasulullah, Rasul Amri al-Islam, puncak kepala segala urusan itu Islam itu dulu. Ya. Maka orang yang mengaku Islam lalu beriman, Bapak Ibu, semua kebaikannya diterima oleh Allah, tertulis. Ya. Semua kebaikannya tertulis untuk dia. Tapi kalau dia tidak Islam, Bapak Ibu, tidak ada perintah untuk dia. Ya. Tidak ada perintah. Syarat sah sholat itu Islam. Kalau ada Islam tidak sah sholat, tidak ada perintahnya. Contoh, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kalau kepalanya itu Islam, maka tiangnya kata Rasulullah, wa umuduhu as-sholah. Ya, tiang tegaknya itu. Ya. Jadi sholat itu jadi tiang. Nah, itu Bapak Ibu jemaah, kok dapat di tengah keluarga yang namanya sholat jangan pernah diabaikan. Ya, kontrol Pak Ibu. Ya, kontrol di rumah. Wa'mur ahlaka bis sholah wasbir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Perintahkan keluargamu sholat, lalu sabar kamu. Kami tidak minta rezeki kepada kamu. Namun narzukuka, kamilah yang memberi kamu rezeki. Di luasnya lapangnya rasaki Pak Ibu, berkaitan erat dengan sholat. Kalau awak ingin hidup anak-anak awak sukses, berhasil Bapak Ibu, awak ingin lapangkan dalam kehidupan kau, sempurnakan sholat awak, baguskan ibadah sholat awak. Karena itu tiangnya, itu kuncinya. Ingin kita ketenangan, damai Bapak Ibu, sempurnakan sholat kita. Kenapa? Sholat satu-satunya sarana menghadap langsung kepada Allah. Saking sayangnya Allah kawak 5 kali awak diundangnya ke rumahnya. Awak diundang saya Pak Wali Kota, bangga awak kata Matangguang. Kok kadang-kadang Allah mengundang awak, memanggil awak ke rumahnya, abai awak. Ya. Kok kan di Ramadan saya lagi. Kalau biasanya kalau di luar Ramadan pada banyak sabar Pak. Pada sabar. Oh jujur saja Pak. Kalau di luar Ramadan pada sini. Gua dapet di dalam Ramadan, di luar Ramadan modekwa baralah mantap. Kok modekwa di Kota Padang saya Pak, saya Pak. Berkah rahmat dan turun muka bumi. Ya, apalagi di waktu. Ya, luar biasa. Bapak Ibu jaga, pelihara, perintahkan. Ya. Apa? Sholat apa? Dia sarana. Ini bentuk sayang Allah tuh. Pak Bu, Allah tuh ingin mengecek-ngecek awak, tapi awak kadang-kadang apa ya? Allah tuh ingin dake apa kosongnya gian batu. Penghalangnya apa? Allah tuh tidak ingin ada yang menghalangi dah supaya awak dake itu. Apa penghalangnya? Awak nafsu itu. Maka kalahan perangi dia. Ketika kalah dia awak dake bisa dake. Malaikat kenapa bisa dekat selalu? Dia tidak punya awak nafsu. Awak bukan dibunuh hawa nafsu tidak, tapi dikendalikan. Dengan kita mampu mengalahkannya, bisa dekat Allah. Salat sarana untuk apa? Untuk mendekatkan diri sedekat-dekat kepada Allah. Dia diam. Lalu Bapak Ibu kata Rasulullah, sudah itu Allah yang ketiga, puncaknya itu adalah berjihad fisabilillah.
jihadu fisabilillah. Kemudian kata Rasulullah, mau tidak aku kabarkan kepadamu apa itu? Kunci atau apa? Kunci untuk agar semua yang kita laksanakan itu, Bapak Ibu jemaah, terlaksana dengan sebaik-baiknya, ya, terlaksana sehingga diterima oleh Allah. Maka kecil Allah agar sholat awak, puasa awak, sadona kita sabu yang dua. Aduh tuh pengendalinya, jago. Apa itu kata Rasulullah? Jaga lidahmu. Nah, kan lidah baiknya. Ada di zaman Rasulullah, inyo rajin ibu salat 5 waktu, inyo rajin sedekah iyo sagado iyo. Ya Rasulullah, aku ibu tuh hanya rajin beribadah, taat, salatnya nak tinggal, punya tinggal. Tapi kalau dia mengecek ya Rasulullah, sakit hati yang boleh. Ada tak orang seperti itu Pak? Ibadahnya luar biasa, tapi kalau dia mengecek, padi ya. Artinya apa? Apa kata Allah? Ibu itu tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Inilah itu sabit tadi kan. Urusannya sholat, puasa, puasa yang masuk ke saruko, baru menuju ke neraka. Lalu dan pengendali aja, pengendali lah sekarang. Pengendali semuanya. Ibadah yang selalu memasukkan kita ke dalam surga itu pintu-pintu kebaikan tadi itu Bapak Ibu. Apa pengendalinya? Lidah. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, apakah kita nanti akan dimasukkan ke neraka karena perkataan kita? Perkataan itu lidah, karena lidah kita. Abu Dzar, bakso daging. Abu Dzar, pesawat. Tidak tahukah kamu? Ada orang nanti yang diseret di atas mukanya di neraka di bodi pada masa diseret di atas mukanya karena lidahnya, karena lidah. Kenapa yang barit perjuangan mengendalikan lidah bang? Kenapa tu? Lidah kosanangan mengecek pak. Ya. Apa nama yang sana mengecek? Mampak kecean ulang. Pakai channel mudah-mudahan di sini ada amin ya Rabbal Alamin. Hindarkan. Mohon maaf Bapak. Orang kadang-kadang kalau lah hobi memakai cian ulang tuh, ndak ada namanya pakai cian. Ada lain ustaz penceramah maunya pakai cian. Itu kalau hobi memakai cian ulang. Wah itu saya tidak suka ustaz pakai cian. Satu panjang mana? Ndak ada nak kaji pakai cian lain. Kau dah imam tu pakai. Batu. Kalau ustaz punya imam isu dalam tem. Nak mana enggak imam? Tentu lu tiba sakit juga cuma ya panjang. Hanya mau lidah. Hati-hati dengan lidah. Orang diseret nanti di padang mahsyar di atas mukanya, saya bukan nama misbah. Di atas mukanya. Kenapa? Karena lidah. Lidah itu nanti dikendalikan. Kenapa? Karena lidah itu sumbernya apa? Hawa nafsu. Kalau lah mengejek dari hawa nafsu keluarnya itu supaya jemaah itu namanya. Ya. Ada orang bapak ibu nyolah buku dari kucian itu tak terkenal itu. Ternyata di sisi Allah akibat perkataan itu sudah panjang kecil itu, tapi akibatnya dia diseret pada masa itu di atas mukanya. Ada orang yang karena lidahnya dia sampai ke dalam surga. Maka Bapak Ibu, ketika antara pernah musafir lalu lebih adalah kita ulang lagi. Luqman kecil tuannya lagi. Ya Tuhan, masakan saya kambing, kamu sebeli kambingnya, hidangkan Pak saya. Dan paling lama dari daging kambing itu hidangan. Lalu saya belilah dari rumah kambing. Sudah itu saya pilih yang paling lama. Kalau bapak ibu nasi boleh kambing pak, aku yang paling lama pak. Jadi minta ada kuasa itu paling lama. Kira-kira
hati cie, lidah cie. Nah, kono paling lama. Biswa, Lukman, sembelih kambing. Hidangkan kepada saya yang paling tidak enak dari kambing itu, yang paling tidak lama. Ini saya bilang silai. Hidangkan yang paling tidak lama. Menurut Pak Ibu dan syukur oleh kambing yang mana tidak paling tidak lama. Nah, yang paling tidak lama, babe coba. Ternyata yang dihidangkan Lukman itu apa? Lidah dan hatinya sih lain. Patah yang paling lama lidah di hati. Kok kini tidak paling lama lidah di hati loh? Hebat pengajaran Lukman itu Pak Ibu. Inti sekali. Kalau lidah, hati dan lidah itu baik, enak. Bakawan wak jurang hati elok, lidah elok, sana wak. Kalau dah ada wak kanyuan, kama yang nampak. Tidak ada wak kanyuannya. Atuh hatinya yang bercahaya, lidahnya yang perkataannya yang menyenangkan. Tidak lama hati itu lidah. Kalau hati itu mana tidak elok, keluar tunggulah dulu. Tidak. Ada keluar minyak tidak satu dan mantap tidak isar. Tidak lama. Ada anak seperti itu. Hati dan lidah. Hati-hati Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Lidah kok mengicip sumbernya dari hati. Hati itu kalau bacayo keluar rahasia. Maka kontrol lah. Paham rahasia nanti itu zikrullah. Latih hati itu untuk selalu berpikir kepada Allah. Pak Ibu mungkin Pak Ibu pernah mendengar Profesor Dr. Masaru Emoto. Kalau nama Masaru Emoto itu dari mana? Dari Jepang. Doktor melakukan penelitian Pak Ibu masih berkaitan dengan lidah. Apa penelitiannya Pak Ibu? Nyobi air putih, lalu nyoba cuannya kata-katanya perintahan ke mahasiswanya. Dan pertama yang diperintahnya Bapak Ibu jemaah, diambilnya air, lalu kecek Profesor Doktor kepada mahasiswanya, coba kamu ucapkan kata-kata yang negatif. Ambil air dua, kemudian bantuan kata air itu perkataannya, aku membencimu dan kamu gagal. Coba cuarin, aku membencimu kayak kamu gagal. Kan tak baik perkataan itu. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sudah akuannya itu bekukan, sudah dibekukan tuh nyoba kalabor, cari kira yang nyedapin Bapak Ibu jemaah hasilnya yang dari perkataan negatif itu terbentuk di dalam itu pola-pola kacau, pola-pola yang tidak baik, tidak sempurna ayat karena perkataan itu. Lalu disuruhnya mahasiswa mengencian bentuk perkataan yang baik Bapak Ibu, perkataan yang positif. Kecilnya yang kecil di KY itu ketika menyebut itu, aku mencintaimu, aku menyukaimu, aku berterima kasih kepadamu. Maka ketika itu sudah diucapkannya, nyawa foto dibekukan dan dicari di miskopap dalam foto Bapak Ibu terbentuk hal-hal atau sesuatu yang sangat bagus, sangat indah, rancak bentuknya. Ternyata Bapak Ibu lebih dari 70% tubuh kita ini terdiri dari air. Itu makanya Bapak Ibu kalau awak mendengar kata-kata tidak elok, kata tidak rancak kawat, itu mengkuacuk karena wadinya, karena perkataan itu. Maka hati-hatilah kita menjaga lidah. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat? Hendak dicari. Lebih mudah cegahnya kalau lidah nama melukai hati. Dan hati-hati kita dengan lidah kita. Sekali lagi, saya ingatkan ada orang nanti yang diseret di padang mahsyar di atas wajahnya disebabkan
lidahnya. Maka mari Bapak Ibu sama-sama kita basahi lidah ini dengan banyak berpikir kepada Allah. Kalau tidak paralu mengicik, tidak usah mengicik. Ya, jangan payahnya Pak Ibu. Yang mengicik bersuhu jawab, yang gilo mengicik sebenarnya itu payahnya. Kalau lina nelo kecil apa? Jolong pertama lai baik, selalu untuk dua kali, tapi sudah itu kok panjang lebar. Maka kecil Allah. Siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, waliyakul khairan au liyasmut. Katakan yang baik, kalau tidak diam. Mari Bapak Ibu, di balik hari lagi kok. Nah, sebentar lagi 2 minggu lagi menjagoin dan sampai kalah. Ternyata penghancur bisa